Desain Media Interaktif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Nah, sebelum kita langkah ke materi yang kedua atau part kedua, di materi yang pertama kemarin kita sempat membahas mengenai fase programming, ya, di mana di tampilan itu ditampilkan sebuah flowchart-nya. Nah, hari ini kita coba bikin dulu flowchart-nya nih ya. Nah, Bapak akan tunjukkan materi yang minggu kemarin mengenai tahap programming, ya. Jadi pekerjaan pemrograman membutuhkan ketelitian dan pemahaman atas logika. Hal ini juga diperlukan dalam sebuah aplikasi warna dan elemen, ya. Flowchart dapat mempermudah proses pemrograman, ya. Flowchart menggunakan simbol-simbol dalam menggambarkan urutan proses secara detail, serta hubungan antara suatu proses instruksi, ya, dengan proses yang lainnya dalam satu program. Nah, ini dapat mempermudah kita nanti dalam membuat suatu desain media interaktif, ya. Nah, contohnya yang di sebelah kanan ini flowchart, ya. Flowchart dari proses apa nih? Menampilkan menu utama, ya. Kita mulai dari mulai itu kita nampilin menu utama kan. Nah, di sini input dipilih, ya. Dipilih, nah di sini ada pilihan. Kalau ya berarti muncul kemana, kalau tidak berarti muncul kemana, ya. Kalau di pilihan yang kedua, di kondisi yang kedua kita pilih kondisi ya, ini akan memunculkan apa, dan kalau tidak dia akan balik lagi ke menu utama. Nah, contohnya kayak gini ya flowchart itu. Nah, sekarang kita akan coba bikin flowchartnya step by step ya. Bapak di sini akan jelasin dulu mengenai diagram, bentuk-bentuk diagramnya ya. Oke, di sini Bapak udah punya ini ya. Nah, Bapak udah punya bentuk diagram ini ya. Nah, di sini ada beberapa simbol yang umum dipakai untuk flowchart ya. Ada namanya dan fungsinya untuk apa. Oke, Bapak akan jelasin dulu satu-satu untuk flowchart yang ini. Oke, yang pertama ini ada yang bentuknya oval ya, oval tapi memanjang ya, kayak gini. Ini namanya terminator. Ini fungsinya sebagai permulaan atau akhir dari program ya. Misalnya start ya di awal atau endingnya ya di akhirnya gitu ya. Jadi start menggunakan simbol ini dan endingnya menggunakan simbol yang ini. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah garis alur ya atau flow line. Ya, jadi fungsinya ini arah aliran program ya, seperti itu. Dia misalnya balik ke atas atau programnya prosesnya lanjut ke bawah atau seperti apa gitu ya. Yang ketiga ini ada preparation ya. Ini fungsinya ini inisialisasi atau pemberian harga awal atau pemberian nama ya. Inisialisasi. Jadi bentuknya kayak gini, kayak apa ya? Prisma gitu ya. Bukan prisma sih. Ya, kayak gini. Oke, yang selanjutnya yang keempat ini ada kotak persegi panjang ya. Namanya ini proses ya. Nah, proses apa ini di sini? Ini bisa saja proses perhitungan atau proses pengolahan data atau proses-proses apapun gitu ya yang berkaitan dengan pemrosesan gitu ya. Ini proses secara manual ataupun secara digital bentuknya sama seperti ini. Oke, bentuk yang kelima ini ada bentuk seperti ini ya. Ini namanya untuk input atau output data ya. Fungsinya adalah untuk proses input atau output data atau parameter atau informasi ya. Contohnya kita nginputin nama atau nginputin username dan password menggunakan simbol yang ini. Dan nanti ketika kita mau ngeprint, misalnya print preview menampilkan output, nah kita juga menggunakan simbol ini. Jadi simbol ini untuk input atau output ya. Oke, simbol yang selanjutnya yang keenam ini ada bentuk persegi panjang tapi di sini ada apa ya? Ada 3 bagian kolom ya. Seperti ini. Ini namanya adalah predefined process atau subprogram ya.
Ini fungsinya permulaan dari subprogram. Proses menjalankan subprogram. Misalnya di dalam program kita atau di dalam aplikasi kita ada program yang lain yang mendukung untuk aplikasi. Contohnya di dalam multimedia interaktif kita itu ada yang namanya kuis, ya. Nah, di dalam multimedia interaktif kita itu adalah proses program. Namun di dalam program interaktif kita, di dalamnya ada program juga, ada yang namanya program kuis. Nah, untuk menandakan kita masuk ke dalam subprogram kuis itu menggunakan simbol yang ini, kayak gitu, ya. Oke, selanjutnya ini simbol yang ketujuh, ya, belah ketupat kayak gini bentuknya. Ini namanya decision, ya. Fungsinya untuk perbandingan pernyataan, ya. Penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Jadi prosesnya bisa ya atau tidak, atau bisa true atau false, ya, benar atau salah. Jadi cuma dua pilihannya, kayak gitu, ya. Oke, flowchart yang selanjutnya ini berbentuk lingkaran kecil, ya. Ini namanya on page connector. Jadi fungsinya untuk menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Nah, contohnya kita membuat satu flowchart nih untuk satu halaman media interaktif. Nah, karena prosesnya banyak atau panjang sehingga tidak cukup, misalnya kertasnya habis ke bawah. Nah, kita bikin lagi di pinggirnya masih satu halaman. Nah, konektornya ini menggunakan lingkaran kecil, menandakan bahwa flowchart yang di pinggirnya itu masih bagian dari flowchart yang sebelahnya. Itu yang pertama. Jadi masih bagian itu ya dalam satu halaman. Nah, untuk simbol yang terakhir yang kayak badge kayak gini, ini namanya off page connector. Nah, ini penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Nah, contohnya kita bikin flowchart nih, satu halaman tidak cukup, ya. Ketika kertasnya sudah penuh, kita harus pindah kertas yang lain. Nah, kita konektornya pakai yang ini, yang terakhir ini, off page connector, ya. Menandakan bahwa flowchart yang ada di halaman kedua itu masih bagian proses dari flowchart yang di halaman pertama. Kayak gitu, ya. Jadi inilah simbol-simbol yang umum digunakan untuk membuat flowchart suatu program, gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat flowchart sederhana saja dulu. Bapak akan contohkan membuat flowchart yang paling sederhana. Nanti kita coba untuk membuat flowchart yang lebih kompleks, gitu ya, untuk desain media interaktif kita, atau desain media interaktif yang nanti teman-teman bikin, gitu ya. Oke. Tapi di sini Bapak akan mencontohkan dulu satu gambar flowchart yang paling sederhana. Nah, ini dia flowchart login aplikasi, ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, kayak gini. Ya, di sini menandakan ini bentuknya oval, ya, tapi harusnya kayak gini, ya, simbol kayak gini, Terminator. Ini menandakan start, jadi kita mulai dari sini, maksudnya kita membuka aplikasi kayak gitu, ya. Nah, sebelum masuk ke menu utama, kita harus login dulu kan. Jadi di sini kita melakukan proses, ya. Di sini proses, bentuknya flowchartnya simbolnya kayak gini. Ini menandakan input, ya. Kita menginput username dan password, ya. Nah, proses input, kita masukkan username dan password, ya. Nah, di sini masuk, ya, masuk username dan password, lalu diproses username dan passwordnya. Nah, dia ada simbol proses, ya, belah ketupat kayak gini. Nah, username-nya kalau cocok dan passwordnya cocok juga, nah, kalau benar dia akan masuk ke tampil menu utama dari aplikasi kita, dari program kita. Nah, kalau misalnya ketika diproses ternyata username salah atau passwordnya salah atau kombinasinya salah, ini akan balik lagi ke permintaan untuk login, ya. Jadi balik lagi ke atas kayak gitu. Jadi ini prosesnya sederhana banget, ya. Nah, setelah tampil berarti kita berhasil untuk login, ya. Jadi karena ini hanya proses login aja, jadi proses loginnya udah selesai, udah berhasil. Jadi udah gitu aja, langsung ke simbol yang terakhir, ya, atau penutup akhir program, ya, yang bentuknya gini kayak oval. Nah, oke, kita coba bikin gambaran saja, ya, membuat flowchart tulis tangan gitu, ya, atau teman-teman juga bisa nanti pakai komputer juga boleh, silakan. Jadi teman-teman juga nanti
tampilkan saja ini sebagai panduan untuk kita bikin flowchart ya. Kalau belum biasa kita lihat aja ini. Tapi kalau sudah biasa, udah pro, kita nggak usah lihat simbol-simbolnya karena kita udah tahu nih awal program bentuknya kayak gimana, proses bentuknya kayak gimana, dan proses yang lain juga bentuknya kayak gimana, kita udah tahu ya. Kalau udah pro. Tapi kalau masih pemula ya lihat aja lah ya. Kayak Bapak di sini lihat aja nih panduannya ya. Oke, kita mulai. Kita membuat proses dari aplikasi media interaktif kita, proses login kayak tadi ya. Jadi kita bikin simbol yang kayak gini untuk permulaan ya. Ya. Nanti teman-teman bisa pakai apa? Bisa pakai CorelDRAW atau Illustrator atau Photoshop ya, boleh. Oke, kita membuka aplikasi artinya di sini ya. Lalu kita masuk, diminta atau tampil halaman login ya, yang dimana kita harus menginput username dan password. Jadi bentuknya adalah bentuk input ya, kayak gini tadi bentuknya. Oke, username dan password. Oke, username dan password di input. Nah, kalau misalnya ini kan masuk ya, username masuk ke dalam sistem. Oke, dan di sistem diproses nih, bentuk prosesnya kayak gini, belah ketupat ya. Ini gambarnya cukup jelek ya. Oke, di sini kalau misalnya username dan passwordnya betul, ini akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan menu utama. Berarti ini adalah proses output ya, output atau menampilkan menu ya. Jadi prosesnya yang kayak tadi. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Tampillah menu utama. Oke. Ini kalau true, kalau benar berarti tampil ke menu utama ya. Tapi kalau salah ya, false, dia akan balik lagi ke sini. Nah, prosesnya kayak gini. Nah, gitu ya. Ini kalau tidak atau false. Ya, atau salah. Jadi ini flowchart yang paling sederhana, oke? Nah, kalau misalnya menu utama sudah tampil, berarti kan proses loginnya udah beres nih, udah sukses. Ini adalah proses login aplikasi, oke? Di sini berarti kita tanda-tandakan berakhir ya. Ya, harusnya opal ini bentuknya. Kayak gitu. Oke. Ini sudah berakhir di sini ya. Jadi tamat. Jadi kalau sudah di menu utama, kita bikin flowchart yang lain. Kita mau menuju ke menu yang mana, kita gambarkan flowchartnya kayak gitu. Nah, ini flowchart yang paling sederhana yang bisa kita bikin ya. Bapak contohkan yang paling sederhana. Tapi sekarang ya, hari ini teman-teman harus bikin flowchart yang lebih kompleks dari ini. Nah, silakan teman-teman bikin konsep nanti, misalnya halaman menu utama media interaktif teman-teman kayak gimana ya. Terus nanti prosesnya kita bisa masuk ke menu apa aja, gambarkan dalam bentuk flowchart. Di menu submenu itu kita bisa balik lagi ke home atau kita bisa loncat ke menu yang lainnya ya. Nanti gambarkan aja pakai flowchart kayak gitu ya. Nah, gitu teman-teman, cara-cara untuk membuat flowchart ya, cukup mudah sih, simple ya. Ya, jadi nanti ini sebagai panduan kita untuk membuat programnya, gitu ya. Jadi kita nggak akan kesulitan membayang-bayangkan, kalau misalnya prosesnya salah atau begini, ini harusnya tampil gini. Tapi kalau benar kita harusnya tampil gini. Jadi kita nggak bayang-bayangin lagi, tapi kita lihat aja ini ya. Ini seperti storyboard lah kalau bikin video gitu ya, seperti storyline-nya. Jadi urutannya jelas gitu ya, panduannya kayak gitu. Oke, di sini Bapak akan tunjukin cara untuk membuat flowchart yang lebih kompleks dari proses login aplikasi ya. Di sini Bapak akan mencontohkan untuk proses mengirim email dari
Gmail atau Yahoo ya. Jadi prosesnya ya lumayan lebih kompleks ya daripada login. Jadi oke, Bapak di sini sudah punya lembaran baru nih ya. Jadi di sini kita akan bikin flowchartnya. Nanti teman-teman, Bapak di sini coret-coret tangan ya. Nanti teman-teman silakan dikerjakan. Kalau mau pakai CorelDRAW silakan, mau pakai Photoshop juga silakan, Illustrator juga silakan, atau kalau mau tulis tangan juga silakan ya. Bebas, fleksibel, yang penting dikerjakan, oke? Oke, di sini Bapak sudah punya lembar kertas kosong ya. Bapak di sini menggunakan Google Jamboard ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah login akun Google masing-masing, nanti di menu titik-titik ini kita klik ya, di sana ada email, ada Play Store, ada Drive ya. Di sebelah bawahnya lagi itu ada Jamboard ya, di sini untuk urat-urat tangan kita ya. Kayak gitu. Jadi di sini udah disediakan. Jadi kalau kita udah punya akun Google, otomatis juga kita udah punya atau bisa menggunakan fitur yang Jamboard ini ya. Oke, kita mulai ya. Kita membuat proses mengirim email gitu ya, dari Gmail misalnya. Oke, kasih judulnya, kasih nama Rifki. Proses flowchart ya. Flowchart kirim email. Oke, ini judulnya. Oke. Nanti teman-teman bikin flowchart untuk proses-proses aplikasi yang lain, kan banyak banget tuh aplikasi ya. Ya ada aplikasi online shop, ada Shopee, ada Lazada, apa kayak gitu ya. Jadi flowchart membeli barang misalnya, atau flowchart mencari barang, atau pakai aplikasi-aplikasi sosmed juga bisa. Oke. Nah, oke, kita mulai dari simbol yang pertama, start dulu ya. Awal program kita berarti membuka halaman emailnya ya, halaman Gmailnya. Start ya, kita mulai di sini. Lalu setelah start kita diminta untuk ya, kita menambahkan klik tombol tambah ya yang di bawah sudut kanan bawah ini, tambah atau kirim atau membuat email baru. Di situ kita diminta untuk menginput email tujuan. Ya, email tujuan. Terus di situ juga kita setelah email tujuan diisi, kita dituntut untuk mengisi judul email ya, judul email dan isi emailnya sendiri ya. Di sini prosesnya adalah proses input, jadi bentuknya yang seperti ini ya. Oke, proses input. Nah, setelah email diisi, email tujuan diisi, dan judul juga diisi, di sini kita diminta dipilih lagi nih ya biasanya. Oke, di sini berarti ada perbandingan atau pernyataan ya. Mau tambah file attachment gitu ya. Kita tulis tambah file kayak gitu ya, berarti simbolnya adalah segi ketupat kayak gini. Tambah file, nah, kalau iya berarti kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu cari file ya, cari file attachment. Cari file attachment berarti ini adalah dan upload ya. Cari ini adalah proses ya, proses mencari. Oke. Lalu setelah didapatkan ya, setelah didapatkan filenya kita upload ya, upload itu proses juga. Kita upload filenya ya, kayak gini proses ya, segi panjang. Setelah diupload juga di sini kita dihadapkan oleh pilihan yang baru, yaitu kirim email. Kalau kita pilihannya ya, kirim email, berarti akan menampilkan output ya, berarti ditampilkan ke kita berarti output pesan terkirim. Pesan
terkirim. Oke, ini bentuknya output. Ya, kalau sudah sini N. Oke, mepet banget. Kayak gitu ya, N. Nah, ini kalau ya, kalau kirim ya, berarti pesan tampilkan atau outputnya pesan terkirim baru N. Tapi kalau tidak, ya di sini ada dua proses yang belum kita selesaikan, ya. Kalau kita ternyata tidak menambahkan file, ya, tidak mengattach file, kita prosesnya langsung loncat berarti kan ke proses kirim. Berarti dari sini ke sini ya. Oke, kirim. Berarti kita kalau tidak menambahkan file, kita tidak melalui proses cari file dan upload. Kita langsung loncat ke kirim kayak gitu ya. Jadi kalau ini ya, ini tidak ya, atau false, ini atau true kayak gitu ya. Jadi kalau tidak di attachment, filenya tidak ada, bisa file gambar, file dokumen, ya kita langsung aja ke kirim. Ya, tapi di sini juga kita dihadapkan atau pilihan lain ya. Kirimnya bisa ya atau tidak dulu deh. Berarti tidak dikirim kan? Berarti ada proses setelah ini ya. Berarti ada proses simpan kan? Nah, disimpan di draft biasanya ya. Berarti disimpan di draft. Oke, ini adalah proses simpan kayak gitu. Kalau sudah disimpan ya berarti selesai, end. Kayak gitu. Ini ya, ini tidak. Ini ya dikirim berarti pesan terkirim, tapi kalau tidak disimpan di draft kayak gitu. Nah, kalau sudah end seperti ini berarti sudah pesan terkirim atau pesan disimpan di draft gitu. Nah, berarti flowchart untuk kirim email ini sudah selesai. Jadi prosesnya cuma kayak gini doang ya. Jadi silakan teman-teman sekarang coba bikin flowchart dari aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah diinstal di smartphone teman-teman atau di laptop atau di komputer ya. Teman-teman cari yang sederhana aja ya, nggak usah yang susah-susah, nggak usah yang rumit-rumit ya, nggak usah yang kompleks. Jadi cari aja yang sederhana. Bisa itu mungkin upload foto di Instagram atau apa kayak gitu. Pokoknya cari yang paling sederhana selain proses login dan proses kirim email ya, karena sudah dicontohkan oleh Bapak kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa menggunakan Word ya pengerjaannya, menggunakan ShapeTools, atau bisa menggunakan CorelDRAW, bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Illustrator ya, bebas ya, atau dari online juga, aplikasi yang online yang free juga silahkan digunakan. Atau misalnya karena laptopnya tidak ada atau komputernya sedang rusak atau handphonenya juga tidak ada atau sedang rusak, teman-teman silahkan tulis tangan saja di kertas ya, nanti difotokan. Sekarang alhamdulillah tugas online yang di Smart School itu sudah bisa menyertakan file gambar atau JPG atau JPEG gitu ya. Jadi tidak hanya PDF dan RAR atau zip aja, sekarang udah bisa JPEG, bisa MP4, bisa MP3 ya, itu bisa. Jadi silakan teman-teman fotoin atau scan boleh, nanti kirimkan di tugas online kayak gitu. Nanti yang menggunakan digital juga pakai Corel atau Photoshop, nanti ekspor ya, ekspornya Bapak sarankan sih jangan terlalu resolusinya jangan terlalu tinggi ya, biar filenya tidak terlalu besar ya kayak gitu. Jadi kalau sudah itu diekspor, nanti silakan dikumpulkan di tugas online. Dan Bapak akan hitung kehadiran teman-teman dari tugas online ya, bukan dari menonton materi ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman menonton materi ini tapi tugas online-nya tidak dikerjakan, berarti dianggap alfa untuk mata pelajaran ini. Tapi kalau teman-teman menonton iya dan tugas online dikerjakan dan dikumpulkan, berarti kehadiran teman-teman di mapel Bapak ini Bapak nyatakan hadir kayak gitu. Oke? Paham ya? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kalau mau dijapri aja langsung biar lebih mudah, silakan. Mau dibahas di grup juga silakan gitu ya. Bapak insya Allah standby, Bapak akan tanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, itu aja dari Bapak untuk pembuatan flowchart ya. Jadi sebelum kita nanti bikin flowchart beneran untuk aplikasi ya multimedia interaktif yang nanti kita akan bikin, sekarang kita akan latihan dulu bikin flowchartnya ya.
Nanti selanjutnya kita akan mencoba membuat storyboard untuk media interaktif ini ya. Dari sekarang teman-teman silakan boleh mencari, boleh searching tata cara atau contoh-contoh storyboard untuk desain media interaktif ini ya. Storyboardnya bentuknya sepertinya bukan seperti yang di video, ada gambar-gambar manusianya kayak gitu, ada blocking kameranya, tapi lebih ke apa ya, lebih ke layout ya, layout dari aplikasi yang mau kita bikin. Dan ada banyak keterangan warna, ada jenis huruf di situ, detail gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman untuk pertemuan kali ini untuk pembuatan flowchartnya. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Bapak akan tunggu sampai tugasnya terkumpul dan nanti Bapak akan melakukan akumulasi absensi gitu ya. Karena absensinya Bapak ambil dari tugas online. Jadi silakan, kita punya waktu sampai jam 1 menit sebelum jam 12 malam itu masih bisa mengumpulkan ya. Tapi Bapak sarankan kerjain aja sekarang. Bapak akan tunggu sampai jam pelajaran ini berakhir, biar kalian gak repot dan malam-malam kalian gak usah begadang, itu aja ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.